Assalamualaikum anak-anak ustazah, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ustazah semua dalam keadaan sehat dan tentunya siap untuk belajar bersama ustazah hari ini ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik. Tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan di sekitar. Subtema 3, menyayangi tumbuhan. Mari kita belajar bersama-sama. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Ustazah akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengetahui langkah-langkah cara perawatan tumbuhan. Kemudian yang kedua, siswa dapat menceritakan dan menjelaskan langkah-langkah perawatan tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui peran individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah, seperti peran ayah, peran ibu, dan peran anak. Di antara bagian tak terpisahkan dari lingkungan alam selain manusia dan hewan adalah tumbuh-tumbuhan yang merupakan unsur alam yang hidup dan berkembang. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan pada surah Ar-Ra'd ayat 4 yang artinya, dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang diserami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanaman atau sebagian yang lain dalam rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Nah, di subtema ini kita akan belajar bagaimana kita harus menjaga kelangsungan hidup tumbuhan yang sudah banyak memberikan manfaat bagi manusia. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Nah, di sini ustazah akan memberikan langkah-langkah merawat tanaman. Yang pertama, menyiram tanaman dilakukan pada pagi hari atau sore hari. Nah, di sini menyiram tanaman dilakukan agar tanaman tidak kering. Kemudian, tanaman membutuhkan air untuk membuat makanannya sendiri. Kemudian, apabila kelebihan air pada tanaman juga dapat membuat tanaman menjadi busuk. Kemudian yang kedua, memupuk menggunakan kompos atau pupuk buatan. Nah, di sini kompos atau pupuk buatan tersebut terbuat dari tumbuhan yang membusuk ataupun bisa juga dari kotoran hewan. Kemudian yang ketiga, memastikan tanaman terkena sinar matahari. Nah, di sini sinar matahari berguna untuk membuat makanan. Tanaman yang tidak terkena sinar matahari akan menjadi layu ataupun mati. Kemudian yang keempat, mengganti tempat tumbuhan. Nah, di sini tanaman di dalam pot perlu diganti ke tempat pot yang lebih besar. Karena apa? Karena tempat tanaman tidak diganti, di mana tanaman tersebut tidak akan berkembang dengan baik. Kemudian yang kelima, membersihkan hama dan gulma. Nah, di sini hama adalah hewan yang mengganggu tanaman atau tumbuhan. Kemudian kalau gulma itu adalah tumbuhan yang mengganggu kehidupan tumbuhan yang lain. Contohnya adalah rumput. Nah, di sini rumput itu harus sering dicabut agar tidak mengganggu tanaman yang lain. Jadi untuk anak-anak ustazah, kita harus merawat tanaman kita agar tidak mati. Pentingnya tumbuhan bagi makhluk hidup. Yang pertama itu adalah sebagai bahan makanan. Kemudian yang kedua, tumbuhan menghasilkan oksigen. Yang ketiga, tumbuhan dapat mencegah terjadinya banjir. Nah, di sini tumbuhan yang subur menjadikan udara semakin segar. Selain menyegarkan udara, sebagian tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Tidak hanya manusia, hewan memerlukan tumbuhan untuk makanannya. Manusia dan hewan memerlukan tumbuhan agar tetap hidup. Nah, di sini proses pembuatan makanan juga pada tumbuhan ini menghasilkan oksigen, di mana oksigen yang dibutuhkan oleh manusia dan hewan itu adalah untuk bernapas. Kemudian, pembuatan makanan oleh tumbuhan memerlukan air yang diserap dari tanah. Semakin banyak tumbuhan, maka semakin banyak air yang terserap. Dengan begini, tumbuhan dapat mencegah terjadinya banjir.
bersyukur kepada Allah. Nah, di sini ada beberapa cara yang kita lakukan agar kita dapat melakukan bagaimana caranya bersyukur kepada Allah. Yang pertama itu adalah dengan rajin beribadah. Nah, di sini setiap umat beragama pasti beribadah menurut agamanya masing-masing. Kemudian yang kedua, menjaga tumbuhan dan hewan. Nah, di sini menjaga tumbuhan dan hewan ini bagaimana? Menjaga tumbuhan dan hewan ini merupakan salah satu wujud syukur kita kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah menjaga alam. Bagaimana cara menjaga alam? Caranya adalah kita harus merawatnya agar tidak rusak. Kemudian yang keempat, berbuat baik kepada sesama manusia. Nah, di sini manusia harus berbuat baik kepada sesama manusia. Kenapa? Karena manusia diciptakan Tuhan itu untuk saling bekerja sama, di mana manusia tidak dapat hidup sendiri dan manusia selalu membutuhkan orang lain. Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban sesuai peranannya masing-masing. Nah, di sini ayah berperan sebagai kepala keluarga, kemudian ibu berperan sebagai pendamping kepala keluarga, dan anak berperan sebagai anggota keluarga. Nah, di sini kewajiban ayah adalah bertanggung jawab mencari nafkah. Tugas ibu adalah menyiapkan makanan untuk keluarga dan membantu ayah mencari nafkah. Kemudian kewajiban anak yaitu belajar dan membantu melakukan pekerjaan rumah. Selain memiliki kewajiban, anggota keluarga juga memiliki hak, di mana hak ayah dan ibu yaitu dihormati dan disayangi. Anak-anak juga memiliki hak untuk disayangi orang tuanya dan dicukupi semua kebutuhannya. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban merupakan pengamalan sila kelima Pancasila yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana dilambangkan dengan gambar padi dan kapas. Sekian untuk penjelasan hari ini. Semoga anak-anak ustazah semua dapat memahami dan mengerti yang ustazah sampaikan. Terima kasih untuk anak-anak ustazah semua. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.